Ada orang Kristen yang datang ke gereja sama-sama hadir, ada yang pulang rasakan hadirat Tuhan, ada yang pulang tidak rasakan hadirat Tuhan. Karena dia berpikir bahwa hadirat Tuhan itu hanya bisa dirasakan lewat emosinya. Betul, ketika kita menyanyi, ketika kita mendengar khotbah, kita bisa tersentuh emosi kita dan kita bisa menangis. Tetapi hadirat Tuhan tidak bisa diukur dari emosi. Hadirat Tuhan diukur lewat iman. Bagaimana caranya saya bisa memisahkan hadirat Tuhan dengan manusia? Ironisnya, banyak orang Kristen tidak rasakan kehadirannya. Itu yang kita mau bahas. Hati kami penuh dengan ucapan syukur, karena kami tahu Engkau baik, Engkau luar biasa, jalan-Mu yang indah, rencana-Mu selalu indah bagi kami. Ajari kami Tuhan supaya kami percaya kepada pimpinan Tuhan. Mungkin hari ini kami banyak pertanyaan, tetapi ajari kami Tuhan untuk senantiasa percaya akan tuntunan-Mu. Karena kami tahu kami akan dibawa ke seberang dengan selamat. Kami akan dituntun oleh Tuhan dan senantiasa berjalan dengan Tuhan selalu aman dan nyaman. Terima kasih Kristus, terima kasih Yesus. Mengucap syukur hari ini, kami percaya bahwa firman-Mu akan meneguhkan, mempertajam iman kami Tuhan, dan memperlengkapi kami, memerdekakan bahkan kehidupan kami. Kami sambut firman kehidupan di dalam satu nama-nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan amin, haleluya. Silakan duduk. Shalom. Oke. Buka bersama-sama saya di Mazmur 139 ayat yang ke-18. Mazmur 139 ayat 18. Ada beberapa ayat yang saya akan bacakan dalam bahasa Inggris supaya Bapak Ibu mengerti. Karena ada beberapa kata yang di dalam terjemahan bahasa Indonesia kita menurut saya kurang tepat. Kalau dibaca begitu saja nanti nggak dapat esensinya. Jadi kalau ada catatan silahkan dicatat, nanti saya akan banyak kasih ayat hari ini. Mazmur 139 ayat 18 berbicara soal hadirat daripada Tuhan. Ya, kehadiran dan hadirat itu beda. Kita baca dulu, dikatakan begini, jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Di dalam bahasa Inggrisnya dengan lebih jelas dikatakan, I cannot even count them, they outnumber the grains of sand. Udah gitu, ayat bagian yang berikutnya lebih jelas dikatakan begini, when I wake up, ketika saya bangun, you are still with me. Jadi kata berhenti dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan dengan kata wake up atau bangun. Dan dikatakan you are still with me, engkau masih ada di situ. Yang ingin disampaikan oleh pemazmur adalah ketika aku bangun pagi, engkau masih ada Tuhan. Dengan kata lain, dia mau memberitahu kepada kita bahwa sebelum kita tidur Tuhan hadir, selagi kita tidur Tuhan ada, pas kita bangun pagi Tuhan tetap ada. Dengan kata lain, Tuhan itu hadir di dalam kehidupan orang percaya non-stop. Itu dulu harus kita mengerti. Kehadiran atau attendance itu artinya ada atau datang. Ada, Tuhan ada. Jadi jangan pernah katakan Tuhan gak ada. Kata hadirat itu adalah bertemu muka dengan muka. Contoh, Bapak Ibu bisa hadir pada ibadah siang hari ini. Bisa-bisa saja besok ketemu sama teman yang juga hadir di ibadah jam 1:30 di Nginden. Dan terkaget-kaget karena, oh kamu juga hadir toh, tapi gak ketemu. Sama-sama hadir karena tempatnya besar, banyak orang, tidak merasakan hadirat teman itu. Tidak ketemu. Hadirat adalah bertemu muka dengan muka. Dengan kata lain, di dalam sebuah kehadiran belum tentu ada hadirat. Belum tentu merasakan hadirat. Tetapi di dalam sebuah hadirat pasti ada kehadiran. Pastinya gitu. Ya. Nah, Tuhan hadir dalam hidup kita. Selalu. Dan itu sudah dibuktikan lewat kuasa kebangkitan. Sebentar kita bahas. Masalahnya banyak orang Kristen tidak merasakan hadirat Tuhan. Ironis. Bahkan saya suka sedih
kalau orang Kristen bilang begini, iya Pak, saya nggak rasa hadirat Tuhan kalau lihat ibadah online. Ada orang Kristen yang datang ke gereja sama-sama hadir, ada yang pulang rasakan hadirat Tuhan, ada yang pulang tidak rasakan hadirat Tuhan. Karena dia berpikir bahwa hadirat Tuhan itu hanya bisa dirasakan lewat emosinya. Betul, ketika kita menyanyi, ketika kita mendengar khotbah, kita bisa tersentuh emosi kita dan kita bisa menangis. Tetapi hadirat Tuhan tidak bisa diukur dari emosi. Hadirat Tuhan diukur lewat iman. Nah, sejak awal, waktu manusia diciptakan, hadirat antara Tuhan dan manusia itu yang paling penting dan itu yang dihancurkan sama iblis. Bagaimana caranya saya bisa memisahkan hadirat Tuhan dengan manusia? Nah, ini kita perlu pahami supaya sampai hari ini ketika dia bohongi kita nggak akan pernah terpisah dari hadirat. Dia hadir, ironisnya banyak orang Kristen tidak rasakan kehadirannya. Itu yang kita mau bahas pada hari ini. Di kitab Kejadian ada sebuah modus operandi yang iblis lakukan, ya, dan itu tercatat di Alkitab. Banyak sekali tercatat di Alkitab. Dan ketika dipelajari satu persatu, membuat saya pun merinding ketika melihat kebenaran ini. Ya, kita lihat di Kejadian pasal yang kedua, ayatnya yang Kejadian pasal yang ketiga maksud saya, ayatnya yang keempat dan ayat yang kelima mengatakan begini. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tidak akan mati maksudnya dia lagi membujuk supaya perempuan itu makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan padahal Tuhan sudah mengatakan kalau kamu makan buah itu, you will surely die. Kamu akan mati. Saya sudah pernah khotbahkan dan saya sudah pernah ajarkan di tempat ini tentang kematian dan pengorbanan Kristus. Saya bahas sedikit review supaya refresh supaya Bapak Ibu ingat lagi. Ya. Kematian sejak awalnya sudah ada. Tetapi kematian itu diciptakan dalam posisi yang mati. Death was created dead. Kematian ada, tapi posisinya mati, alias tidak berkuasa atas manusia. Oke. Tuhan mengatakan kalau kamu makan buah itu, you will surely die. Dengan kata lain, kamu akan mengaktifkan kematian. Kematian ada, tapi kamu berkuasa atas kematian. Tapi kalau kamu tidak taat, kamu akan mengaktifkan kematian. Kematian jadi berkuasa atasmu. Itu maksudnya. Jadi janganlah makan buah pohon itu. Janganlah hidup di dalam ketidaktaatan. Maksudnya itu. Dibohongi sama iblis. Enggak, kamu gak akan mati kok, tenang aja. Dialihkan perhatiannya. Kemudian ini konten di ayatnya yang kelima, ya, adalah ayat di mana kebohongan iblis dilontarkan kepada manusia dan iblis berhasil. Ingat, manusia saat itu ada di dalam hadirat Tuhan. Merasakan hadirat Tuhan. Kok bisa dibohongi sama iblis dan jatuh dalam dosa? Padahal kondisi manusia pada saat itu kalau bisa digambarkan lebih daripada sempurna. Lebih daripada sempurna. Kalau manusia bisa jatuh di awal, apalagi kita yang hidup jauh daripada kesempurnaan di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Jadi jangan pernah berpikir bahwa modus operandi yang iblis lakukan di awal dia tidak lakukan pada hari ini. Masih dilakukan. Ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, kita bisa dalami lagi ayat ini, tapi saya nggak punya waktu. Saya cuma mau bahas kontennya begini. Kontennya gini. Apa yang kamu miliki pada hari ini, nggak cukup. Kondisimu yang lebih daripada sempurna ini, tidak cukup. Manusia dihembusi sebuah kebohongan yang iblis katakan kondisimu sekarang ini gak cukup. Kalau kamu makan ini kamu akan lihat level yang kamu gak pernah lihat. Matamu akan terbuka, kamu gak tahu kan? Makanya coba deh, makan deh. Dibuat penasaran. Ketika manusia percaya bahwa kondisinya tidak cukup, otomatis manusia tidak mengucap syukur. Ini adalah alasan kenapa manusia jatuh ke dalam dosa. Dan ini adalah cikal bakal di dalam sebuah ucapan syukur itu ada kaitannya dengan hadirat Tuhan. Ya, jadi kita bongkar nih supaya kita mengerti, supaya kita hidupnya berkemenangan.
Manusia jatuh ke dalam dosa karena tidak mengucap syukur, merasa apa yang sudah dia miliki di dalam Tuhan tidak cukup. Dan akhirnya itu yang menjadi tujuan iblis untuk manusia mati. Mati itu melewati 2 fase kematian pada saat itu. Fase kematian pertama, manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan. Manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan. Itu tercatat dengan sangat jelas di Kejadian pasal yang ke-23 ayat Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-23 sampai 24 mengatakan, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu. Di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub. Catat kerub ya, ingat nanti kita bahas lagi. Dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ada pelajaran penting lagi tentang pohon kehidupan, tapi kita nggak akan bahas hari ini. Ayat ini adalah ayat, kontennya isinya adalah manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan. Itu fase kematian pertama. Fase kematian kedua, manusia masih hidup ratusan tahun, akhirnya dia mati secara fisik. Nah, waktu Yesus mati di kayu salib, Yesus pun melewati 2 fase kematian. Yang pertama, dia dipisahkan dari hadirat Bapa, sama seperti manusia. Yang kedua, dia mati secara fisik. Alkitab tidak pernah mencatat ya, bahwa kematian secara fisik itu merupakan sesuatu yang berat bagi Yesus secara mental. Betul, pasti menderita dan luar biasa sakitnya. Tetapi yang membuat Yesus menjerit adalah ketika dia katakan, Bapa, kenapa engkau tinggalkan aku? Sampai-sampai peluhnya bercampur darah. Sampai-sampai dia katakan, kalau bisa lalukan cawan ini daripadaku. Bukannya berarti dia gak mau berkorban mati di kayu salib. Bukan. Maksudnya adalah ada gak cara lain supaya saya tidak terpisahkan dari hadiratmu. Karena seumur hidupnya dia gak pernah terpisah dari Bapaknya. Fase-fase kematian ini yang dialami manusia itu harus ditebus. A diganti A, B diganti B. Yesus mengalami hal yang sama. Akhirnya dia mengalami yang proses secara medis namanya hematohidrosis. Menurut Dr. Frederick Zugibe, itu adalah stres yang paling akut ketika peluh bercampur darah. Dan peluh bercampur darah itu tidak pernah ditemukan selama dia praktek. Karena dia katakan sebelum manusia sampai ke stres yang paling akut mengalami hematohidrosis, manusia sudah bunuh diri. Itu sebabnya stres ditebus sama Tuhan. Dia terpisah dari hadirat Bapaknya supaya hari ini kita tidak akan pernah bisa dipisahkan dari hadirat Tuhan. Semua ditebus sama dia. Jadi sangat rugi bagi kita kalau kita hari lepas hari tidak merasakan hadirat Tuhan. Rugi. Padahal dia hadir. Dan selalu hadir. Dan itu adalah kebohongan yang dia lakukan terus menerus. Ya, analoginya begini. Setiap hari dia ada, dia hadir di dalam hidup ini. Setiap hari kita dipalingkan muka kita sama iblis untuk melihat hal-hal dunia dengan dihembusi nafas-nafas kebohongan seperti begini. Gak cukup hidupmu, lihat itu tuh, lihat itu tuh, lihat itu tuh. Akhirnya karena kita hidupnya merasa tidak cukup, kita melihat hal-hal yang lain jadi menarik. Itu yang terjadi di ayat yang ke-6. Kita balik lagi ya, Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Setelah manusia percaya sama kebohongan iblis, ini yang terjadi. Dan ini sangat mengerikan sebenarnya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya, dimakan, diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Dengan kata lain, ketika manusia percaya sama kebohongan iblis bahwa dia tidak cukup kondisinya dan dia tidak mengucap syukur, dosa kelihatan menarik. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa manusia melihat buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat itu menarik. Gak pernah, sampai kepada titik itu. Ada kemungkinan besar pohon itu dilewati setiap hari dan manusia gak pernah terganggu. Karena hidupnya dipenuhi dengan ucapan syukur pastinya. Merasa cukup. Oh, itu dia pohon yang dilarang. Tapi gak pernah terganggu. Sampai-sampai di hari ketika manusia percaya sama kebohongan iblis, tidak mengucap syukur, dosa kelihatan menarik. Itu masih dilakukan sampai hari ini. Tuhannya hadir 24 jam, muka kita dipalingkan sama iblis. Gak cukup kondisimu, keluargamu, istrimu gak cukup, lihat tuh, lihat yang lain.
dibanding-bandingin sama orang lain, dibentur-benturkan sama nilai dunia. Tuh lihat tuh, kalau kamu lakukan itu matamu akan kebuka, kamu akan lihat sesuatu yang baru. Kamu gak pernah rasakan kan sebelumnya, coba deh. Kita akhirnya merasa tidak cukup, kita merasa akhirnya hidup kita tidak dipenuhi dengan ucapan syukur, kita berpaling kepada dosa, di hari itu dosa kelihatan menarik. Padahal kalau kita belajar mengucap syukur itu adalah begini, memalingkan muka kita kepada Tuhan dan melihat mata dan melihat wajah Tuhan, wajah demi wajah, countenance to countenance. Tuhan ngucap syukur, ya Tuhan aku percaya kebaikan-Mu walaupun aku belum lihat. Akhirnya apa? Kita merasakan hadirat Tuhan. Kita tahu Dia hadir. Tuhan, aku dilihat di depanku, masalahnya besar Tuhan dan gak enak. Tapi aku berpaling kepadamu ya Tuhan. Karena walaupun masalahku besar, Engkau lebih besar daripada masalahku. Tuhan terima kasih ya Tuhan, walaupun aku belum melihat kesembuhan, aku percaya kesembuhan sudah diberikan. Kita berpaling kepada Dia, kita berpaling kepada karya salibnya, kita berpaling kepada kasih karunia Tuhan. Lama-kelamaan hidup kita merasa cukup. Lama-kelamaan hidup kita imannya bertumbuh. Lama-kelamaan kita melihat apapun yang di depan kita, dosa pun gak akan kelihatan menarik. Itu arti daripada ucapan syukur. Itu ada kuasa di balik ucapan syukur. Karena apa? Tuhan tahu bahwa manusia itu jatuh ke dalam dosa karena tidak mengucap syukur. Ini yang Dia lakukan. Yesaya pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-12 sampai 14. Ini bicara soal Lucifer. Bapak Ibu tidak akan pernah menemukan kata Lucifer di Alkitab bahasa Indonesia, itu hanya di Alkitab bahasa Inggris. Di Alkitab bahasa Indonesia kita dijelaskan dengan sebutan ini, ya. Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, itu Lucifer. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, perhatikan kalimat-kalimat ini. Lucifer tidak merasa cukup, padahal dia sangat indah. Dia katakan begini, aku hendak naik ke langit. Dikatakan lagi, aku hendak mendirikan tahtaku. Rasa gak cukup. Dia katakan lagi, mengatasi bintang-bintang Allah. Dan dikatakan lagi, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku. Aku ingin ini, aku ingin ini. Ayat 14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Kondisinya yang begitu indah, gak cukup. Ini penyebabnya dia jatuh dalam dosa. Dan dia diusir, dipecat dari jabatannya. Dan modus operandi seperti itu yang masih dilakukan dan dihembuskan kepada manusia dan manusia percaya. Ini keindahannya dia. Dan keindahannya ini kemudian diberikan kepada kita. Perhatikan ini, Yesaya 14 ayat yang ke-11. Nanti saya buka bahasa Inggrisnya supaya Bapak Ibu lebih mengerti lagi. Ya, Yesaya 14 ayat 11. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu dan bunyi gambus-gambusmu. Ya. Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Ini berbicara soal Lucifer. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan dengan jelas begini. Your pomp is brought down to soul and the sound of your string instruments. Dan seterusnya dan seterusnya. Saya mau Bapak Ibu mengerti tentang kata gambus-gambusmu itu dalam bahasa Inggrisnya adalah string instrument. Di dalam dia, di dalam Lucifer yang indah ini, sudah dibangun salah satu dasar alat musik, yaitu string atau senar. Ada 3 dasar alat musik, senar, alat tabuh, ya, dan alat tiup. Senarnya dipasang udah di situ, di dalamnya dia. Betapa indahnya dia sebenarnya. Lihat Yehezkiel pasal yang ke-28, Yehezkiel 28 ayat 13. Perhatikan ini. Nanti kita lihat bahasa Inggrisnya juga. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah penuh dengan segala batu permata yang berharga. Yaspis merah, krisolit, yaspis hijau, permata pirus, krisopras, nefrit, lasurit, batu darah, dan malakit. Ya, ini bagian yang terakhirnya. Tempat tatahannya ya. Nanti dalam bahasa Inggrisnya ini kita akan mengerti. Diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Tempat tatahannya dalam bahasa Inggris, ya. Saya ambil dari NKJV, itu dikatakan begini, the workmanship of your timbrels and pipes was prepared for you on the day you were created. Ketika engkau diciptakan, engkau diberikan timbrels, alat tabuh. Dan kemudian engkau diberikan pipes, alat tiup. Ada senar, ada alat tabuh, ada alat tiup. Embedded, created di dalamnya Lucifer.
masih nggak puas. Aku mau ini, aku mau lebih tinggi, aku mau begini, aku mau begitu. Akhirnya dia diusir. Akhirnya dia dipecat dari jabatannya. Dan Tuhan katakan begini, aku bisa menciptakan seseorang yang bahan dasarnya debu, yang aku akan taruh senar, alat tiup, dan alat tabuh dalam dirinya, dalam tubuhnya, untuk memuliakan nama aku. Siapa itu? Saudara dan saya. Apa yang terjadi? Ketika kita mengeluarkan suara kita, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan ada vocal cord di dalam sini, ada senar di dalam sini. Ketika kita mengeluarkan suara, ada tiupan, ada alat tiup. Ketika kita bernafas, ada alat tiup keluar dari sini. Ketika kita bertepuk tangan, ada alat tabuh. Pergunakan semua instrumen yang Tuhan sudah tetapkan dan berikan dalam tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Pergunakan itu untuk senantiasa bilang, Tuhan, aku mengucap syukur. Jangan digunakan untuk bersungut-sungut, jangan digunakan untuk komplain, jangan digunakan untuk selalu berbantah-bantahan sama Tuhan dan mempertanyakan kedaulatan Dia. Bayangkan betapa indahnya ketika Dia katakan, oke, kamu mau pergi, saya usir kamu dari sini. Saya bisa membuat sosok pribadi dari debu. Jadi berhati-hatilah dengan perkataan yang keluar dari mulutmu. Karena ada dasar instrumen di dalam hidup kita yang ditetapkan Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur kepada Dia. Ini yang Dia lakukan lagi. Ya. Yehezkiel 28. Yehezkiel 28. Ayatnya yang ke-14 sampai 16 mengatakan begini. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Ya. Di gunung kudus Allah engkau berada di jalan-jalan dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Awalnya oke-oke aja kok dia. Sampai terdapat kecurangan pada dia. Dan perhatikan kalimat ini, dengan dagangmu, saya jelaskan sebentar lagi kata ini. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Kerub diulang-ulang ya, nanti saya jelaskan. Kata berdagang itu dalam bahasa aslinya adalah rekulah. Rekulah itu artinya adalah begini, mencuri kemuliaan Tuhan, mencuri apa yang Tuhan sudah titipkan dari hidupnya, dan dia berbantah kepada Tuhan, gak cukup Tuhan. Contohnya gini, saya bekerja sebagai kasir misalnya, di sebuah toko HP misalnya. Ada orang beli HP di toko itu, saya kan pekerjanya, saya pengelolanya toh. Ya, orang beli HP harga 1,5 juta misalnya. 1 jutanya saya masukin kasir, 500.000 saya masukin kantong. Itu arti daripada dagang atau rekulah. Itu sebabnya sampai hari ini dia berusaha memalingkan muka kita daripada hadirat Tuhan. Dia tahu kita gak bisa dipisahkan dari hadirat Tuhan sebenarnya. Kita gak bisa dipisahkan dari kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Itu sebabnya dia berusaha memalingkan mata kita untuk melihat dia, melihat dunia. Kan kita dibuat rasa gak cukup selalu. Akhirnya kita banding-bandingkan hidup dengan orang lain. Kita mulai timbul rasa tidak puas. Kita lupa ngucap syukur. Kita mempertanyakan kedaulatan Tuhan dan seterusnya dan seterusnya. Itu sebabnya di pencobaan yang ketiga, di padang gurun ketika iblis mencobai Yesus, di pencobaan yang ketiga dia katakan begini di Matius 4 ayat 8. Iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Itu sebabnya di Ibrani 13 ayat 15 dan 16 firman Tuhan katakan begini. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, kepada Allah. Yaitu apa? Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Menyanyi. Ya, tadi kita menyanyi. Ada lagu praise, ada lagu worship. Kalau hati kita tidak dipenuhi dengan ucapan syukur, kita hanya sekedar nyanyi. Karena ucapan syukur adalah dasar daripada penyembahan. Dan ucapan syukur adalah bukti daripada iman. Ada orang datang ke gedung gereja, gak bisa nyanyi.
Karena lagi ada masalah. Sepanjang puji-pujian dia menangis. Tetapi isi tangisannya apa? Dia gini, Tuhan, aku ngalami masalah yang besar Tuhan, sambil nangis. Tapi dalam jeritan tangisannya dia katakan begini, tapi sampai kapanpun Tuhan, aku ngucap syukur karena aku tahu Engkau baik bagiku, sambil nangis. Di sebelahnya ada orang nyanyi, tapi hatinya gak dipenuhi sama ucapan syukur, karena disuruh nyanyi aja dia nyanyi. Yang menyembah Tuhan yang mana? Yang lagi nangis. Yang nyanyi sekedar nyanyi, gak nyembah Tuhan, karena hatinya gak ada ucapan syukur. Yang sedang nangis walaupun gak nyanyi, lagi nyembah Tuhan karena hatinya dipenuhi ucapan syukur. Dan justru orang seperti itu yang merasakan hadirat Tuhan. Karena dia lagi berpaling kepada mukanya Yesus. Dia lagi lihat karya besarnya Kristus. Dia yang sadar bahwa Tuhan yang selalu hadir dalam hidupnya. That is the power of thanksgiving. Itu kuasa daripada ucapan syukur. Itu sebabnya Tuhan mengatakan begini di kitab Keluaran. Ya, kalau kita baca perjanjian lama, saya selalu katakan, ya, semua di perjanjian lama dibuatnya serba fisik. Ketika masuk ke dalam perjanjian baru, semuanya dimasukkan ke dalam sini. Itu kita harus mengerti. Ya. Jadi dulu ketika Tuhan mau supaya hadiratnya dirasakan sama manusia, manusia diharuskan membuat mezbah. Keluaran 25 ayat 8 mengatakan begini. Keluaran 25 ayat 8. Mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Harus buat tempat. It's always about physical things. Selalu tempat yang fisik. Nah, dari mezbah lahirlah tabernakel Musa. Lahirlah kemah Daud. Lahirlah bait Allah 1 dan 2. Dan hadirat Tuhan selalu dilambangkan di dalam tabut perjanjian. Ya, ada 3 elemen di dalam tabut perjanjian. Nanti satu waktu kita bahas. Ya, di dalam tabut perjanjian di atasnya ada wings. Itu namanya kerub wings. Malaikat kerub. Ketika imam besar masuk ke dalam ruang maha suci, dia nggak kudus, dia mati di situ. Nah, ketika masuk ke dalam perjanjian baru, di Matius 12, Yesus katakan begini kepada murid-muridnya, sebentar lagi ada yang melebihi bait Allah. Mereka bingung, karena semua yang sakral adalah tempat, gedung. Mereka bilang gini, ini kan bait Allah besar sekali. Mereka baru keluar di Markus 13, mereka baru keluar dari bait Allah. Mereka bilang, Yesus, ini kan besar sekali. Masa ada yang lebih besar daripada ini? Yesus katakan begini, sebentar lagi batu-batu yang ada di bait Allah ini akan dihancurkan, dilempar ke bawah, thrown down bahasa Inggrisnya. Betul. Satu hari ketika ada peperangan terjadi, ketika ada pemberontakan di dalam tembok Yerusalem, itu dihancurkan semuanya. Kalimat Yesus dipertajam sama Paulus, apa? Tubuhmu adalah bait Allah. Yang tadinya fisik, dimasukin ke dalam sini. Makanya 2 tahun lalu, ketika gedung gereja ditutup, gedung ini, Betani Ngindan ditutup, gereja tetap buka, karena gerejanya adalah saudara dan saya. Ini gedungnya. Dulu enggak, dulu yang sakral gedungnya. Dulu yang diperintahkan sama Tuhan ditulis di atas loh batu. 2 Korintus 3 mengatakan apa? Sekarang ditulis di atas loh hati manusia, dimasukin sini. Dulu yang sakral pengorbanan, sekarang yang sakral apa? Ketaatan. Pengorbanan gak ada artinya tanpa ketaatan. Semuanya sikap hati. Ucapan syukur bukan sekedar di mulut, sikap hati. Bukan cuma di sini, bukan sekedar hanya nyanyi tok, bukan. Sikap hati. Itu ucapan syukur. Catat ini baik-baik. Orang yang mengucap syukur, yang pertama adalah orang yang sedang memposisikan hidupnya untuk sangat sulit jatuh dalam dosa. Karena dia isi hidupnya dengan ucapan syukur. Saya punya teman tinggal di kos-kosan. Gaji awal, kalau ketemu, wah, periangnya luar biasa. Kenapa? Dia selalu bilang gini, apapun yang terjadi, Tuhan baik kak. Dia selalu ngomong gitu sama saya. Saya punya teman lagi, sama-sama anak Tuhan kok. Sama-sama orang Kristen selalu ke gereja. Punya apartemen, punya rumah mewah dan lain sebagainya. Beberapa tahun yang lalu, terjun dari apartemennya bunuh diri. Gak jadi jaminan toh. Jaminannya apa? Sikap hati. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang sedang berpaling kepada muka Tuhan. Dan memandang wajahnya. Dan sadar bahwa Tuhan hadir. Rugi loh. Tuhan hadir, kita gak rasakan. Kenapa? Karena gak pernah mengucap syukur. Padahal dia hadir, selalu hadir. Gak pernah tinggalkan kita. Itu sebabnya banyak orang bilang begini, aku gak rasakan hadir Tuhan. Karena gak ada ucapan syukur hidupnya. Dia gak sadar gak ada ucapan syukur hidupnya. Wahyu 4 ayat 9, setelah bangun mezbah, ini yang terjadi di dalam perjanjian baru. Wahyu 4 ayat 9, setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan apa? Ucapan syukur kepada dia.
yang duduk di atas tahta yang hidup sampai selama-lamanya. Dulu mesbah, sekarang ucapan syukur. Masuk pintu gerbangnya dengan apa? Coba lihat Mazmur 100 ayat 4. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya. Kuncinya apa? Passwordnya apa ketika masuk pintu gerbang? Dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Masuk ke dalam hadiratnya, masuk ke pelatarannya, masuk ke pintu gerbangnya, passwordnya mengucap syukur. Jelas, Alkitab sudah jelas menjelaskan ini, sangat jelas. Ya. Yang pertama, orang kalau mengucap syukur adalah manusia yang betul-betul memposisikan hidupnya untuk sangat sulit jatuh dalam dosa. Yang kedua, orang kalau mengucap syukur, hidupnya penuh hikmat. Perhatikan ayat ini, Roma 1 ayat 21. Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Banyak orang Kristen yang kenal sama Tuhannya, tapi gak pernah mengucap syukur. Yang terjadi ini, sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia, hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Makanya banyak orang Kristen yang hidupnya stres terus, dikit-dikit ketakutan. Berkali-kali saya katakan takut itu normal, ketakutan itu gak normal bagi orang Kristen. Takut, semua orang ngalami takut, tapi kalau sampai ketakutan itu gak normal. Takut itu emosi kok, biasa. Tapi kita punya firman, ada 7.000 lebih janji Tuhan. Yuk kita latih hidup kita setiap hari, palingkan wajah kita kepada Dia. Dan katakan, Tuhan terima kasih, Engkau baik, walaupun aku belum lihat di depan mataku. Dia tuh punya drone, bisa lihat masa depan kita. Dia bahkan sudah ada di hari esok, menyiapkan segala-galanya bagi kita yang kita gak bisa lihat. Itu sebabnya Roma 8 ayat 28 dikatakan apa? Mulai kalimat itu dengan kata apa? Sekarang aku tahu. Sekarang tuh setelah nanti udah lewat semuanya, baru kita bisa menyatakan, sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Waktu lagi lewatin kan gak tahu. Waktu lagi lewatin seperti kita, hanya pandangan kita kan terbatas. Kita gak bisa lihat yang ada di depan. Makanya setelah sampai di ujung dengan bangga, kita bisa katakan, sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan apa? Kebaikan bagi saya. Makanya selagi jalan, selagi mata kita melihat hal yang gak enak, bilang apa? Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Yang ketiga, Lukas pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-16, mengatakan begini. Ada 10 orang yang disembuhkan sama Tuhan, sama Yesus, dari kustanya. Yang balik cuma 1. Karena yang lainnya terpesona sama pemberian Tuhan, seperti banyak orang Kristen, di tempat ini gak begitu pastinya ya. Banyak orang yang terpesona cuma mau kejar-kejar berkat, mujizat, gak terpesona sama Yesusnya. Ayat 16 mengatakan begini, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan apa? Mengucap syukur. Yang balik cuma 1, mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Yang balik cuma 1. Yang 9 pergi, Yesus tanya begini. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Kok gak ada yang balik, bilang terima kasih, ngucap syukur? Perhatikan kalimat ini. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kita kalau baca kalimat ini, kita mungkin gak dapat esensinya. Bahasa aslinya, your faith has made you whole. Apa yang terjadi? Yang 9 disembuhkan, bekas kustanya masih ada Bapak Ibu. Yang 1 kembali dengan ucapan syukur, bukan sekedar disembuhkan, bekas kustanya hilang. Your faith has made you whole, bahasa Inggrisnya. Kesembuhanmu apa? Sempurna. Kenapa? Karena dia balik dengan ucapan syukur. Di balik ucapan syukur ada perkenanan Tuhan. Jangan hanya terpesona sama pemberian-pemberian Tuhan, terpesona sama Yesusnya. Ngucap syukur senantiasa sama Dia. Yang terakhir, Yosafat dikepung sama Bani Moab, sama Bani Amon. Bani yang lahir dari inses. Bani yang begitu keji. Kalau perang bukan serdadu saja yang dibunuh, tetapi anak dan istri ditawan jadi budak. Itu sebabnya bangsa Yehuda berdiri di hadapan Tuhan dan berseru, what should we do? Apa yang harus kami lakukan ya Tuhan? Alkitab tidak mencatat, tapi ini tafsiran saya. Ada kemungkinan besar mereka katakan begini, Tuhan maju lawan bangsa yang bersenjata itu, kami bawa senjata. Tuhan katakan tidak.
bahwa teman-teman negara sekutu, tidak. Mereka akhirnya mendapatkan pewahyuan dari Tuhan dan ini yang mereka lakukan. Perhatikan 2 Tawarikh 20 ayatnya yang ke-21 mengatakan begini. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mereka maju dengan ucapan syukur di depan muka orang-orang bersenjata. Bergetar gak lututnya? Pasti. Bergetar gak saya waktu saya didiagnosa hidup cuma 3 bulan lagi? Bergetarlah. Tetapi saya pastikan dengan istri saya pegang di hari pertama, saya pegang tangan, saya bilang ini, sayang, kita maju dengan ucapan syukur. Karena di balik ucapan syukur ada pertolongan Tuhan. Walaupun kita belum lihat, mengucap syukur bahwa kesembuhan sudah diberikan Tuhan. Ayat 24, firman Tuhan katakan begini. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Tidak ada yang terluput. Bahkan di ayat 25 dikatakan, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu, karena begitu banyaknya. Bukan sekedar masalah mereka dihalau sama Tuhan, di balik itu ada perkenanan Tuhan yang Tuhan siapkan bagi mereka. Mungkin Bapak Ibu lagi menghadapi penyakit, pergumulan. Percaya pemulihan Tuhan sudah disediakan. Maju dengan ucapan syukur. Jangan salah-salahin orang. Jangan komplain sama Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Bangun pagi bilang begini, Tuhan, Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sudah engkau siapkan dan tinggalkan bagi aku. Dan damai yang kau beri adalah damai yang selagi aku ada masalah itu ada damai. Yang dunia berikan adalah damai setelah ada masalah. Janganlah gelisah hatimu Tuhan, aku amenkan ayat itu. Tuhan 1 Petrus 5 mengatakan, dia seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelan. Aku gak dapat ditelan sama kebohongan iblis. Berarti ada orang yang gak dapat ditelan. Kalau ada yang dapat ditelan, berarti ada yang gak dapat ditelan. Dan ayat sebelumnya mengatakan apa? Serahkanlah kekhawatiranmu kepada dia. Serah terima sama Tuhan setiap hari. Kekhawatiran kita tukar dengan damai sejahtera Tuhan. Ngucap syukur sama Tuhan. Kita tidak akan sanggup dibohongi sama iblis. Malaikat kerub itu adalah malaikat yang selalu ada beserta dengan hadirat Tuhan. Dan malaikat kerub itu kalau dibaca di Yeskiel, kalau jalan berderu-deru, mukanya ada 4 sisinya, ada bara api di sini. Saya kalau jelaskan ke anak saya dulu, malaikat itu kalau departemen penerangan itu namanya Gabriel. Dia yang suka datang kasih penerangan sama manusia. Departemen pertahanan Michael. Kalau Bapak Ibu baca di Daniel, Michael mengirimkan anak buahnya untuk menjawab doa Daniel. Tertahan di udara melawan malaikat Persia, itu iblis. Jenderalnya turun tangan, dia katakan kepada anak buah, cepetan turun ke Daniel. Dia nungguin kamu, saya yang bertempur di sini. Anak buahnya sampai minta-minta sama Daniel. Sorry, saya tertahan di udara. Itu departemen pertahanan. Departemen praise and worship, pujian penyembahan, Lucifer dipecat udah. Jabatannya kosong toh. Siapa yang diminta menggantikan jabatan itu? Alkitab mengatakan dicari penyembah-penyembah yang menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Siapa? Saudara dan saya. Itu sebabnya dia benci sama kita. Dia benci karena kita diciptakan dengan instrumen di dalam kita, sama seperti dia. Pergunakan untuk memuji Tuhan, pergunakan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Satu lagi departemen namanya Pas Pampres, itu kerub. Ketika hadirat Tuhan turun, ketika ada ucapan syukur, kerub yang menghancurkan musuh-musuh ini. Saya tutup dengan kebenaran ini. Saya gak punya waktu untuk buka ayat-ayatnya, nanti Bapak Ibu cari sendiri ya. Ada di 2 Samuel, ada di 1 Raja-Raja, di 2 Raja-Raja. Daud begitu menghargai hadirat Tuhan. Sekali lagi hadirat Tuhan dilambangkan lewat tabut perjanjian. Saat itu waktu Daud sedang berkuasa. Tabut perjanjian itu ada di sebuah kemah, makanya namanya kemah Daud. Itu lambang hadirat Tuhan. Sekali lagi ya, semuanya kan serba fisik waktu itu. Dia bilang gini sama advisernya, Nabi Nathan. Coba kamu tanya sama Tuhan. Masa tabut perjanjian yang lambang dari hadirat Tuhan ada di bawah kemah yang reot, sementara aku tinggal di dalam istana yang dari kayu aras. Ayo kita bangun bait Allah. Nabi Nathan berdoa, balik lagi bilang gini, bos gak usah bos. Kata Tuhan nanti biar anakmu yang bangun. Namanya siapa? Salomo. Tapi karena inisiatif datang dari Daud, Tuhan membuat perjanjian kudus, Holy Covenant dengan Daud. Bunyinya apa? Keluarga, kerajaan dan keturunanmu
akan aku kokohkan sampai selama-lamanya. Karena dia menghargai hadirat Tuhan. Beberapa kali keturunan daripada Daud hidup dalam dosa. Salah satunya Raja Abiam. Ada semua di Alkitab. Firman Tuhan katakan begini, harusnya aku koyakkan kerajaanmu, tetapi karena moyangmu Daud, aku luputkan engkau. 300 tahun, Daudnya udah gak ada. Daud udah mati. Hiduplah seorang raja namanya Hizkia. Dikepung sama bangsa Asyur. 185.000 tentara mengepung dia. Pada malam hari Alkitab mengatakan, turunlah malaikat Tuhan. Siapa itu? Pasti Kerub. 185.000 tentara Asyur mati ditumpas. Dan firman Tuhan katakan begini, aku lakukan itu untuk namaku, for my name's sake, dan untuk karena moyangmu Daud. Siapakah keturunan Daud sampai hari ini? Bangsa Israel. Nggak sampai 5% percaya Yesus. Tapi karena ada perjanjian kudus itu, bangsa ini dikokohkan sampai hari ini. Bukan secara keamanan dijaga saja, bangsa ini merambah di dunia, menguasai semua lini aspek kehidupan. Saya nggak pernah lupa teman-teman marinir dari US Marines dulu pergi ke Israel, saya tanya waktu saya kuliah, kamu ngapain ke sana? Belajar sistem pertahanan. Perusahaan Given Image adalah perusahaan pertama kali yang mengeluarkan kamera yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Dunia medis dikuasai, dunia perbankan kita udah tahu dikuasai. Nanti bulan Juni akhir kami berangkat lagi ke sana. Sekarang ada tour ke Tel Aviv untuk lihat inovasi-inovasi yang mereka kerjakan. Prosesor di HP kita itu mereka yang ciptakan. Mereka nggak pernah buat HP-nya. Mereka biarkan orang lain buat HP-nya, mereka dapat royalti dari prosesornya. Mereka menguasai dunia karena ada perjanjian kudus yang Tuhan berikan kepada Daud. Karena Daud menghargai hadirat Tuhan. Hargai hadirat Tuhan. Keluarga dan keturunanmu akan dikokohkan sama Tuhan. Kalau kita mengucap syukur, kita sedang memposisikan hidup kita sangat sulit jatuh dalam dosa. Ketika kita mengucap syukur, ada hikmat Tuhan. Ada perkenanan Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Dan keluarga dan keturunan kita dikokohkan sama Tuhan. Isi rumahmu dengan ucapan syukur. Isi tempat pekerjaanmu dengan ucapan syukur. Isi hidupmu dengan ucapan syukur. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita yang luar biasa. Bapak terima kasih mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Ini deklarasi kami Tuhan. Kami tidak mau dibohongi sama iblis. Senantiasa dalam hidup kami mau selalu senantiasa mengatakan terima kasih Tuhan. Buat nafas kehidupan, buat hari yang baru, buat hal-hal yang indah yang selama ini kami gak bisa lihat karena kami dipalingkan wajah kami Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya senantiasa kami mengucap syukur, berpandang-pandangan dengan Tuhan. Menghargai bahwa Engkau hadir setiap hari dalam hidup kami. Kami tidak mau Tuhan dirugikan karena kami gak merasakan hadirat Tuhan. Palingkan wajah kami Tuhan untuk melihat wajah-Mu dengan ucapan syukur. Itu sebabnya Tuhan apapun yang terjadi di hadapan kami, senantiasa hati kami mengucap syukur. Mengatakan Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau indah Tuhan. Dan perkara-perkara besar Engkau telah siapkan bagi kami. Yang sakit kesembuhan sudah tersedia. Pemulihan keluarga sudah tersedia. Pemulihan pekerjaan ekonomi sudah tersedia. Apapun yang kami hadapi pada saat ini, walaupun tidak enak Tuhan, kami akan memandang kepada Tuhan. Dan kami akan katakan, Tuhan Engkau lebih besar daripada masalah kami. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Penuhi hati kami Tuhan dengan ucapan syukur. Karena itu yang akan meneduhkan pikiran dan hati kami. Itu yang akan membangun iman kami Tuhan. Dan kami akan sampai ke seberang dengan selamat karena kami tahu bahwa Engkau selalu menggandeng kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kami sudah terima firman kehidupan. Dan kami percaya Tuhan firman-Mu akan terus berkumandang di hati kami. Hanya di dalam satu nama-nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.